Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Englasari dengan NIM 24042024 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep pemerintahan negara dan ekonomi publik, dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia, dan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pemerintah negara berperan penting dalam mengelola aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi publik, pemerintah menjalankan 3 fungsi utama, yaitu stabilisasi perekonomian, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33, yaitu menegakkan peran negara dalam mengatur sumber daya demi kemakmuran bersama. Yang selanjutnya saya akan membahas konsep pemerintahan negara dan konsep ekonomi publik. Yang pertama yaitu konsep pemerintah negara. Pemerintah negara adalah sistem yang menjalankan kekuasaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah dapat menjadi produsen barang publik seperti pertahanan, kesehatan, dan pendidikan, serta mengatur harga dan persaingan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan negara dipisah menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini dengan peran dominan yaitu pemerintah eksekutif, yaitu ini dalam perekonomian. Contoh nyata adalah kebijakan subsidi BBM dan pengendalian harga beras yang menjadi komoditas politik penting. Intervensi ini mendorong kegiatan ekonomi sesuai tujuan negara sekaligus mengatasi kegagalan pasar, eksternalitas positif dan negatif, misalnya polusi dan pendidikan. Selanjutnya yaitu konsep ekonomi publik. Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang fokus pada pengelolaan urusan publik oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Tugas ekonomi publik adalah mengatur intervensi pemerintahan dalam mengoptimalkan alokasi dan distribusi sumber daya guna mendorong efisiensi sekaligus keadilan sosial. Pemerintah memiliki 3 peran utama dalam ekonomi, yaitu stabilisasi, yaitu menjaga full employment dan harga stabil. Yang kedua ada alokasi sumber daya, yaitu melalui belanja pemerintah, pajak, subsidi. Dan juga ketiga yaitu distribusi, yaitu pendapatan atau redistribusi untuk mempercepat kemerataan. Selanjutnya peran pemerintah dalam ekonomi publik, yaitu pertama menyediakan barang dan jasa publik seperti infrastruktur dan pertahanan. Yang kedua mengoreksi eksternalitas positif dan negatif. Dan yang terakhir yaitu redistribusi pendapatan melalui pajak dan subsidi. Selanjutnya saya akan membahas dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 yang menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara dan sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sistem ini menolak pasar bebas tanpa kontrol dan menempatkan negara sebagai pengatur utama dengan prinsip demokrasi ekonomi serta keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi dan grand design kebijakan ekonomi untuk memastikan setiap keputusan ekonomi tidak bertentangan dengan tujuan negara kesejahteraan. Hal ini menjadikan Indonesia menganut model ekonomi Pancasila yang mengintegrasikan aspek moral, demokrasi ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Pemerintah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengatur, mengendalikan, serta memberikan kepastian hukum bagi aktivitas ekonomi agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Selanjutnya saya akan membahas pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan melalui fungsi regulasi, fasilitasi, penyedia layanan publik, dan jaminan sosial. Pemerintah menyelenggarakan berbagai program sosial untuk menjamin akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan kelompok rentan. Keterlibatan aktif dalam pembangunan infrastruktur, regulasi pasar tenaga kerja, dan perlindungan hukum memastikan keberlangsungan kualitas hidup dan pengurangan ketimpangan. Konsep negara kesejahteraan atau welfare state menegaskan bahwa kebutuhan dasar warga seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adalah hak yang wajib dipenuhi oleh negara secara adil dan merata. Pemerintah juga berperan sebagai motor pembangun ekonomi dengan mendorong investasi, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memastikan distribusi pendapatan yang tidak memperparah kesenjangan sosial. Jadi kesimpulannya, pemerintah memegang peran penting dalam stabilisasi ekonomi, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan peran negara dalam mengelola sumber daya demi kemakmuran rakyat secara adil. Sehingga keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan bergantung pada peran aktif pemerintah sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.